الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والحمد لله الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس دونه شيء، والباطن الذي ليس فوقه شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، والذي جاهد في الله حق جهاده فكشف به الغمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعبادة أوليائك المخلصين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى التقوى فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satupun binatang yang melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rizkinya masing-masing. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mereka semua tenang dengan jaminan rizki dari penguasa Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizki semua makhluk, dan Dia adalah Maha Kaya, maka mustahil perut yang tidak terlalu besar akan merasa lapar. Inilah iman semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali manusia. Manusia yang selalu bingung dan linglung saat menghadapi guncangan kehidupan, seolah mereka sedang dalam keadaan putus asa untuk mencari pekerjaan. Sehingga keluarlah data, ada 7,2 juta manusia nganggur di Nusantara ini. Inilah yang dikhawatirkan oleh manusia hari ini, saat mereka tidak punya pekerjaan, padahal jelas bahwa rizki Allah yang jamin. Kalau ini terjadi, ada masalah apa dengan manusia? Sementara fasilitas terbaik yang Allah berikan bukan kepada binatang melata, bukan kepada hewan yang ada di hutan, tapi manusia inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri fasilitas, sebaik-baik fasilitas. Kenapa kita bingung, linglung, seolah tidak ada kehidupan di zaman ke depan? Ini karena faktor iman kita yang kosong. Kalau kita benar beriman, tentu kita yakin tentang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7,2 juta manusia ini, sekalipun mereka tidak punya pekerjaan, sampai hari ini mereka tetap makan. Mereka tidak ada yang lapar. Inilah iman. Coba lihat, ada saudara kita yang seluruh negerinya tidak bekerja. Bahkan mereka seluruhnya mungkin tidak ada bahan makanan hari ini. Esok hari, inilah yang membedakan ketenangan dan iman. Kalau hari ini kita was-was, kita hari ini hidup sempit, itu karena kita rakus kepada
rizki dunia. Kalau seandainya kita mencukupkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, pastilah kita akan tenang. Mungkin hari ini Palestina menjadi contoh yang paling nyata. Tidak ada pekerjaan, tidak ada karir, tidak ada gaji bulanan, tidak ada penjaminan apapun. Semua mereka lapar, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang ingin bunuh diri. Lihat negara Eropa, lihat negara Amerika dengan kemajuannya. Mereka justru angka keinginan bunuh diri sangat tinggi. Apa yang membedakan? Iman kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita merasa sempit hidup, ketahuilah mungkin kita rakus dengan dunia. Sesungguhnya semua kita pasti makan. Kalau kita menginginkan kekayaan, sesungguhnya bukan karena kita lapar, tapi karena keinginan yang melangit, keinginan yang melaut, keinginan yang tidak pernah bisa dihentikan kecuali hanya angan-angan kosong. Tidakkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, la annakum tatawakkaluna haqqa tilawati haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal sebenarnya tawakal, la razaqakumullah kama razaqakumut thair, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Lihat burung, yabdu himasan, mereka pergi dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitonan, dan mereka pulang dalam keadaan perut kenyang. Inilah kecukupan hari itu. Besok mereka harus keluar dari sarangnya, kembali lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita merasa sempit hidup, sesungguhnya lihat rekening kita masing-masing. Rupanya kita menumpuk-numpuk harta dalam keadaan bertumpuk dan menggunung. Ini semua adalah kebohongan kalau merasa sempit. Ini semua adalah kedustaan kalau hidup ini merasa terhimpit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya masing-masing. Kalau kita ini merasa miskin karena kita melihat ada yang lebih kaya, lihatlah ke bawah, berapa juta manusia yang lebih miskin daripada kita. Berapa juta manusia yang mereka tidak punya rizki melebihi kita. Kita ini merasa sempit karena kita selalu melihat rizki orang lain yang lebih luas. Maka qanaahlah dengan dunia, karena dunia ini tidak akan pernah dibawa kecuali dunia yang membawa kebaikan. Kita ini menghitung-hitung, menumpuk-numpuk harta. Bahkan karena rakusnya kita kepada harta, tidak ada pekerjaan yang dia bisa lakukan. Hari ini muncul pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum pernah terpikir oleh kita. Pekerjaan penipuan. Bukankah kita semua punya HP? HP mana yang tidak pernah ada notifikasi penipuan? Ini pekerjaan jenis apa? Generasi apa ini? Judi online, zalim, menipu, mengambil, membobol ATM. Semua jenis pekerjaan haram hari ini digandrungi oleh generasi zaman kita hari ini. Apakah ini yang dikatakan oleh mereka akan mencari rezeki Allah, sementara mereka menjual diri dengan kezaliman, memenuhi perutnya, rekeningnya dengan membobol rezeki orang lain yang haram. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang yang beriman mencukupkan rizki dari Allah yang halal.
maka berkah lebih baik meskipun sedikit. Sementara banyak orang rakus tetapi mereka penuhi mulut mereka dengan yang haram. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hancurlah kalian kalau kalian rakus dengan harta dunia sampai tanah kuburan menyumpal mulut-mulut kalian semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa tub alaihi innahu huwat tawwabur rahim.